Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dalam acara Muhammadiyah Untold Story, cerita di balik cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik dan lekat dengan Muhammadiyah di masa awal, yaitu beririsan dengan kesehatan. Karena pada kesempatan kali ini Muhammadiyah Untold Story akan membahas mengenai sejarah farmasi di Muhammadiyah. Bersama saya Muhammad Bintang, kita sudah didampingi oleh narasumber yang luar biasa dan spesial, Mas Subi Mahmasoni. Beliau adalah dosen farmasi di Universitas Islam Indonesia, namun memiliki ketertarikan terhadap sejarah, sehingga pada kesempatan ini kita akan mendengar materi-materi atau cerita-cerita yang belum pernah didengar dari seorang praktisi farmasi maupun praktisi sejarah. Selamat datang Mas Soni. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, ya. Bagaimana Mas Soni memiliki kepengalaman di bidang sejarah kesehatan, terutama farmasi, itu bagaimana awalnya tertarik untuk mempelajari hal tersebut? Ya, jadi begini Mas Bintang dan para pemirsa TV-mu dimanapun berada ya. Terlebih dahulu saya ngasih disclaimer dulu ya. Ya. Jadi tadi Mas Bintang sudah menyebutkan saya adalah dosen di jurusan farmasi. Itu tapi saya lebih tepatnya saya dosen studi Islam ya Mas. Dosen agama Islam yang ditempatkan, dihembuskan di jurusan farmasi. Jadi sedikit banyak lambat laun ya saya ya mempelajari lah ya membaca-baca, akhirnya juga tertarik terkait dengan kefarmasian ini, dan kebetulan tadi Mas Bintang memberikan spill mengenai ya interest dalam sejarah ya gitulah. Akhirnya saya cobalah untuk kita ngobrol lah di kesempatan kali ini tentang sejarah farmasi di Muhammadiyah, terutama di masa-masa awal gitu kan. Gitu Mas Bintang, awalnya kayak gitu. Oke. Dari cerita yang belum diketahui terutama oleh publik ya, ini saya mau mendengar dari Mas Soni terkait bagaimana sejarah farmasi di Muhammadiyah, apa yang melatar belakanginya, dan siapa yang berperan di dalamnya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin masalah sejarah farmasi di Muhammadiyah ya Mas Bintang dan para pemirsa TV-mu, tidak bisa dilepaskan dengan sejarah PKO ya. Pakai O ya. Pakai O. Menolong kesengsaraan umum. OMOM. Ya. Nah, saya rasa saya tidak akan banyak menjelaskan terkait dengan sejarah PKO itu sendiri karena sepertinya sudah ada episode tentang itu ya. Ya, sudah ada. Daripada saya mengulang dan saya khawatirnya justru penjelasan saya malah bertentangan, nanti malah bingung. Ya, pemirsa bingung nanti. Tapi sedikit saja kita tahu bahwa Kiai Sujak ya ketika itu ya, singkat cerita tidak perlu panjang karena ini sudah dibahas di sejarah PKO itu. Kiai Sujak mengusulkan untuk pendirian PKO itu ya, dengan berbagai divisinya itu, termasuk salah satunya adalah Balai Kesehatan ya. Nah, Balai Kesehatannya ini pertama kali berdiri di Jagang Notoprajan nomor 72. Kalau sekarang menjadi Jalan Agus Salim. Dan sekarang bangunannya masih bisa kita jumpai meskipun cuma satu bangunan aja, satu building aja yang masih menjadi satu komplek dengan SD Muhammadiyah Notoprajan. Yang sisi baratnya. Kalau yang sisi timurnya kan bangunan baru semua. Tapi sisi barat tuh masih utuh, masih awet ya. Kebetulan masuk dalam buku saya yang ini bangunan bersejarah itu. Itu awalnya di situ Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Muhammadiyah itu. Nah, terkait dengan kefarmasiannya ya, pastinya di situ dilakukan layanan-layanan kefarmasian, termasuk obat apa aja yang disediakan, terus kemudian bagaimana obat itu didapatkan. Nah, berarti kan di situ di Balai Kesehatan Muhammadiyah, Balai Pengobatan Muhammadiyah yang ada di Jagang Notoprajan atau sekarang menjadi SD Muhammadiyah Notoprajan di Jalan Agus Salim Jogja itu.
Itu tahun 1923. Mulai berdiri kan 15 Februari 1923 ya Mas Bintang ya. Ini tepat 8 hari sebelum Kyai Dahlan wafat. Ya, ini. Kyai Dahlan wafatnya 23 Februari 1923. Lalu kemudian tahun 1929 ya, itu pindah ke Ngabean Strat nomor 12B. Oh, sekarang Ngabean Strat itu menjadi Jalan Kyai Ahmad Dahlan. Sekarang menjadi apa? Sekarang menjadi kalau sekarang menjadi kedai Aisyah itu. Oh, Kedai Aisyah yang iya. timurnya PKU. Ya. Itu tahun 1929, lalu kemudian 1936 membeli sebidang tanah di sebelah baratnya. Dan itu bertahan sampai sekarang. Nah, dari situ kan kita bisa tahu bahwa layanan kefarmasian juga melekat pada balai kesehatan itu atau balai pemengobatan itu. Ya, rumah sakit itu. Kalau di masa menempati Jagannato Praja memang informasinya relatif sedikit. Hanya disebutkan di beberapa literatur yang termasuk Bendelan Suara Muhammadiyah yang saya baca, termasuk sejarah PKU itu yang saya sedikit baca itu. Hanya disebutkan bagaimana pelayanan ketika itu. Misalkan laki-laki ya dilayani oleh apoteker yang laki-laki juga gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Itu hanya sebatas itu aja, nggak sejauh nggak detail. Lalu kemudian ketika menempati di bangunan kedua atau Ngabean Strat 12B, dan sekarang menjadi kedai Aisyah itu di Jalan Kyai Ahmad Dahlan, Jogja, itu juga tidak banyak informasinya. Baru ada sedikit informasi yang menarik dan itu bertahan sampai sekarang Mas Bintang ketika menempati kompleks yang baru sekarang ini di Jalan Ngabean Strat yang nomor 20 kayak yang sekarang ini ya. Yaitu meskipun rumah sakitnya ada di sisi utara tapi mempunyai RO. RO itu istilah untuk apotek di masa lalu, yaitu rumah obat. Oh, obat ya. Rumah obat di seberang jalannya, di selatan jalan. Nah, Gensi kurang familiar dengan mata angin kan? Nah, berarti di depannya. Di depannya PKU sekarang. Itu kalau nomornya itu Ngabean Strat nomor 33 ya, sekarang berarti Jalan Kyai Ahmad Dahlan nomor 33 Jogja. Kalau sekarang dimanfaatkan oleh toko kaos atau toko baju gitu. Sebelah timurnya atau sebelah kirinya gedung parkir bertingkat PKU itu. Ya, itu dulunya ada rumah obat. Dan tokoh yang berjasa, kalau paling berjasa ya jelas Kyai Sujak ya. Tapi kalau boleh sedikit sepil, apoteker pertama yang dimiliki oleh Muhammadiyah ya, meskipun saya yakin ketika menempati Jagannato Praja itu juga ada ya. Tapi informasi siapa nama itu kok saya belum nemu Mas Bintang. Ketika menempati Ngabean Strat 12B juga nama belum sebut, tapi ketika mempunyai rumah obat yang ada di selatan jalan itu muncul nama Raden Mas Sudarjo. RM Sudarjo, ini bukan rumah makan ya. Namanya gelar keraton ya. Gelar keraton ya. Berarti memang dari kalangan ningrat ya. Ya. Karena kita tahu pendirian PKU ini tidak hanya disokong oleh internal Muhammadiyah Mas Bintang, tapi juga dari pihak keraton pun juga mendukung. Nah ini kan termasuk mungkin entah Pak Sudarjo ini memang murni utusan keraton atau memang beliau aktivis persyarikatan yang kebetulan memiliki darah biru ya, atau gelar ningrat, gelar bangsawan. Tapi yang jelas beliau adalah kalau boleh dibilang, karena belum ada literatur yang menyebut nama beliau sebelumnya atau nama selain beliau sebelumnya, maka ya sampai detik ini kita bisa sedikit mengatakan apoteker pertama yang dimiliki oleh Muhammadiyah adalah Raden Mas Sudarjo itu, yang menjadi pengelola rumah obat itu Mas Bintang. Di samping ada mungkin dokter dari Belanda juga masuk di PKU juga ya waktu itu. Kalau dokter Belanda kok sepertinya sedikit ya. Tapi ada ya. Ada ya. Berarti kan memang itu menunjukkan kalau PKU itu sudah
tanda kutip lembaga medis modern ya Ya. pada masanya. Nah, lantas bagaimana PKO menempatkan diri sebagai lembaga medis modern di saat masyarakat kita pada zaman itu masih fokus terhadap pengobatan tradisional, baik itu herbal maupun yang berkaitan dengan jambi-jambi medis atau kedukun dan sebagainya. Itu gimana tuh PKO menempatkan diri untuk melayani kebutuhan farmasi? Ya, menarik Mas Bintang ya. Jadi mumpung kita barusan ngomong masalah genealogi tempat ya, perpindahan tempat dari Jagang Nontoprajan ke Ngabean Serat 12 kemudian Ngabean Serat 20, maka kita bisa sedikit menarik benang merah bahwa penempatan lokasi dari PKO ini atau Balai Kesehatan Muhammadiyah ini berada di lokasi yang sangat strategis. Itu jantungnya Jogja. Ya, berdekatan dengan pusat ekonomi Malioboro, berdekatan dengan pecinan ya. Di Malioboro atau kalau sekarang Margo Mulyo itu kan. Margo Mulyo ya. Ya, kalau Margo Utama kan yang utara ya. Itu kan ada pecinan itu kan, Beskalan ya kan. Kampung Beskalan itu kan kampung pecinan juga. Itu adalah satu bekal yang menunjukkan bahwa yang dinyatakan Mas Bintang tadi memang benar, yaitu PKO sudah benar-benar melembaga sebagai institusi kesehatan modern. Karena lokasinya aja di situ. Sampai sekarang aja itu ya bukannya doain jelek ya. Misalkan ada wisatawan Malioboro yang tiba-tiba mules atau apa gitu, sakit atau apa, larinya ke PKO kan gitu. Jadi itu sudah melembaga gitu. Yang selanjutnya yang ditanya Mas Bintang tadi ini menarik bahwa awal abad 20 atau 1900-an itu kecenderungan orang Jogja, orang Jawa ini ketika sakit itu satu menganggap bahwa sakit itu adalah suatu kutukan Mas Bintang. Jadi kalau ada orang sakit ya udah dibiarkan pasrah. Tapi pasrah yang di sini bukan pasrah konsep pasrah Islam yang tawakal dahulu dengan ikhtiar baru kemudian tawakal pasrah ya. Tapi mereka itu benar-benar 100% pasrah, nggak ada ikhtiar sama sekali, nrimo ing pandum, tapi enggak. Nah, ketika mereka sakit itu ya mereka pasrah itu aja. Kalau memang pikiran mereka ya, kalau memang ini ditakdirkan sehat, ya saya sehat. Tapi kalau ditakdirkan bablas ya bablas gitu loh. Itu yang pertama, pandangan orang ketika sakit. Yang kedua, pandangannya adalah ketika sakit ya, maka mereka akan menggunakan seperti kata Mas Bintang tadi, berobat dengan hal-hal yang magic ya, atau yang di luar naral ya, di luar nurul. Di luar nurul ya. Di luar batasan ilmu pengetahuan ya. Misalkan sakit terus kemudian misalkan si anak sakit, terus kemudian bapaknya tidur di bawah kolong mejanya, gitu kan. Ada tradisi seperti itu. Ada tradisi kayak gitu biar penyakitnya pindah ke dia, gitu, pindah ke bapaknya. Atau ketika ada orang sakit terus kemudian mendatangi alun-alun, dulu masih alun-alun utara masih bisa kita akses dulu Mas Bintang ya. Dulu. Nah, sekarang udah nggak bisa. Itu datang ke alun-alun utara untuk ngasih sajen dengan harapan bahwa keluarganya atau kerabatnya yang sakit di rumah bisa sehat. Enggak gitu pergi ke dukun. Itu kayak gitu dulu. Agak lebih modern ketika Petronella muncul. Petronella itu Bethesda sekarang itu. Dan juga rumah sakit yang menjadi cikal bakal dari Panti Rapesa, agak lupa namanya. Ondergebogen. Nah itu agak saintifik lah apanya ya. Orang Jogja ketika sakit ya agak logis untuk berobatnya. Tapi ya ini mohon maaf tapi ini fakta sejarah ya. Dua rumah sakit itu kan ada misi dan zending. Ya, misi dan zending ya. Kristen, Protestan dan Katolik ya. Lalu kemudian ya kalau balik kepada kisah Kyai Suja ya, akhirnya Kyai Suja atas nama menyelamatkan akidah, ya kenapa kok enggak punya sendiri kan? Kalau pernyataan Kyai Suja yang saya sangat ingat itu, mungkin Mas Bintang juga tahu, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, mereka manusia, kita juga manusia. Mereka bisa bikin rumah sakit, kenapa kita enggak? Ya.
Makanya kemudian bikin rumah sakit dan ya berdirilah PKU itu. Nah, kembali ke masalah kefarmasiannya, dulu memang kondisinya seperti itu, berobatnya seperti itu. Agak sedikit berubah ketika Petronella maupun Pantirapeh, saya lupa lagi namanya. Onderbogen, ya. Itu yang kemudian berdiri dan banyak orang Jogja yang berobat ke sana, orang Jawa yang berobat ke sana. Nah, untuk yang ya ini Kiai Suja itu ingin mengaplikasikan apa itu namanya Al-Maun yang diajarkan Kiai Dahlan, yaitu PKU ini diperuntukkan bagi kaum mustad'afin kan, kaum yang termarginalkan. Nah, itu. Akhirnya ya PKU itu berdiri untuk melayani mereka yang tidak bisa mengakses Petronella maupun Onderbogen ya. Onderbogen ya itu. Akhirnya ya segmennya dibagi gitu kan. Belum lagi bagi mereka yang Islam ya paling enggak minimal akidahnya terjaga gitu. Nah, dari situ kan kita bisa tahu ada perubahan pola perilaku dari masyarakat Jawa, masyarakat Jogja untuk bersedia berobat di rumah sakit gitu Mas. Dari situ tentu PKU yang berada di Jagang, Noto Prajan kemudian berkembang ke sampai di tempat yang sekarang itu kan tentu membutuhkan kuota obat yang selalu bertambah ya. Terus lantas obat apa saja yang disediakan PKU waktu itu dan bagaimana mendatangkan obat tersebut? Nah, pertanyaan ini muncul karena waktu itu awal-awal Muhammadiyah berdiri kan menghadapi berbagai macam peristiwa seperti penyakit influenza yang baru muncul dan sebagainya itu. Ya, gini Mas Bintang, ya, penyakit influenza atau dulu istilahnya ordonansi influenza ya. Kalau di luar negeri itu lebih mewabah malah kan, wabah flu Spanyol. Nah, jadi obat-obat yang ada di Jagang Noto Prajan khususnya ketika itu yang dinarasikan di majalah Suara Muhammadiyah itu adalah beberapa obat yang relatif umum yang mungkin beberapa orang pernah terjangkit. Misalkan obat sakit mata, ya, obat sakit kepala, obat telinga, ya. Terus kemudian obat perut, obat gatal itu disediakan oleh rumah obat yang melekat pada PKU di Jagang Noto Prajan. Dan untuk penyediaannya memang ada beberapa narasi yang disebutkan, yaitu penyediaannya ini ada yang diracik sendiri ya. Sayangnya apotekernya tidak disebutkan ya, karena tadi saya sebut Raden Mas Sudarjo itu sudah 1936-an itu. Yang awal 1923 itu belum disebutkan. Jadi ada yang diracik sendiri, ada juga yang didatangkan dari tempat lain. Gitu. Jadi ada apa ya? Kerjasama dengan RO yang lain, RO yang sudah stabil, gitu. Udah eksis terlebih dahulu dan besar ketika itu. Jadi ada satu rumah obat yaitu Radcam, ya. Rumah obat Radcam itu yang menjalin kerjasama dengan PKU di masa awal yang menyuplai obat-obatan yang dibutuhkan oleh PKU di Jagang Noto Prajan. Apotek Radcam ini karena itu milik Belanda dan kita tahu Mas Bintang bahwa proklamasi kan berbunyi bahwa pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itu termasuk adalah aset-aset Belanda kemudian dinasionalisasi. Itu adalah apotek Belanda, Radcam apotek itu. Terus karena ada bunyi kayak gitu akhirnya itu dinasionalisasi sekarang menjadi apotek Kimia Farma di Sosro Menduran. Kalau Sosro Menduran agak bingung Malioboro. Oh, yang apotek bangunan tua itu ya? Ya, kebetulan 3 minggu yang lalu Mas Bintang saya ada acara di
di Ndagen, belakangnya Ndagen itu kan, baratnya kan Jalan Ndagen. Kebetulan tengah malam itu anak saya demam, saya lari ke itu Ratkam itu, sekarang jadi apotek Kimia Farma itu. Itu bangunannya masih bangunan lestari karena dilindungi kan, ada tulisannya dilindungi dan dinyatakan sebagai cagar budaya. Dan RO selanjutnya, rumah obat selanjutnya yang kerjasama dengan apa itu namanya PKO di Jagannato Prajan itu adalah RO di sebelah utaranya. Itu namanya Gorkom Juliana Apotek. Sayangnya sekarang udah nggak jadi apotek. Sekarang kayaknya jualan baju atau retail apa lah gitu loh. Ya. Itu tempatnya Mas Bintang, itu masih di Sosro Munduran juga, masih di Jalan Malioboro juga. Itu Jalan Malioboro yang ujung, yang dekat dengan Tetek Sepur itu, apa? Perintasan kereta itu. Iya, perlintasan. Dekat dengan Simpang Pasar Kembang itu. Kalau yang Simpang Pasar Kembang itu yang paling utara kan bank itu kan ya? Bank BPD itu. Itu. Itu pepetan sama Bank BPD Mas Bintang. Itu namanya adalah Juliana Apotek. Sepertinya prasastinya masih ada. Dan itu juga dulu kerjasama dengan PKO Jagannato Prajan untuk suplai sediaan obat yang sekiranya rumah obat di Jagannato Prajan tidak tersedia lah gitu. Berarti memang di PKO sendiri ada keterbatasan ya terkait obat itu. Okay. Sehingga harus kerjasama dengan pihak lain ya. Yeah. Kalau terkait dengan kerjasama tersebut, apakah sampai kerjasama dengan pihak yang di luar kota seperti mungkin kalau dulu yang terkenal adalah pabrik Kina di Bandung, atau mungkin bekerja sama dengan industri farmasi di luar negeri, ada cerita seperti itu tidak? Ya, kalau pernyataan kerjasama memang secara eksplisit tidak saya temukan di beberapa literatur yang saya baca, Mas Bintang. Cuma kalau di internal Muhammadiyah sendiri ya, sebelum saya ke pertanyaan Mas Bintang tadi dengan pihak luar, pihak eksternal, di pihak internal Muhammadiyah sendiri rumah obat yang dikelola oleh PKO ini juga melayani, Mas Bintang, melayani balai kesehatan yang ada di tempat lain yang dimiliki juga oleh Muhammadiyah. Misalkan di Imogiri, di Minggir, atau di Kota Gede. Ya. Itu juga, itu semuanya di Jogja ya. Itu semuanya rumah obat yang ada di Jagannato Prajan PKO awal itu menyuplai obat ke sana. Itu kan berarti ada kerjasama dengan pihak luar meskipun masih ya sama-sama Muhammadiyah. Lalu untuk yang Kina tadi Bandung itu kalau menyatakan kerjasamanya saya belum menemukan narasi seperti itu. Cuma di majalah Suara Muhammadiyah itu Mas Bintang disebutkan atau ngiklan ya Mas Bintang ya. Ada iklan obat yang diproduksi oleh pabrik Kina di Bandung itu. Yaitu pabrik beberapa obat yang diproduksi di sana dan itu diiklankan di Suara Muhammadiyah. Ya meskipun kerjasama antara PKO-nya dan pabrik Kinanya mungkin belum ada dokumennya, tapi kan paling enggak sudah ada singgungan lah gitu lah. Singgungan udah ya. Gitu. Nah ini kan kita membahas tadi tentang obat yang asumsinya itu kan biasanya untuk dewasa ya. Yeah. Lantas bagaimana PKO itu mengelola obat yang untuk anak-anak? Apakah tetap menggunakan obat dewasa itu dengan pengurangan dosis atau memang ada concern khusus terhadap obat anak-anak? Oh ya. Jadi kebetulan di majalah Suara Muhammadiyah edisi 1940 apa ya? Itu saya membaca ada satu iklan yang dijual di rumah obat PKO. Tulisannya adalah Peko Hus Sirup. Nah, obat Peko ya. Obat Peko. Ya, Peko ini ternyata bukan PKO. Saya awalnya tertipu, ternyata saya kira itu PKO, Peko gitu. Ternyata itu Peko itu lain. Hus itu obat batuk. Sirup. Dan itu ada keterangannya untuk anak-anak. Dan ada panduan juga ternyata di situ ya sama seperti Mas Bintang sebutkan, selain dosis yang sedikit direndahkan, kandungan alkoholnya itu dinihilkan malah. Ya, kandungan alkoholnya dinihilkan. Selain itu ada rasa.
rasa buah-buahan. Oh, ya. iya. Sama seperti sekarang lah ya. Ada Tidak rasa. beda ya. Jadi itu sudah ada sejak zaman Belanda dulu, sebelum Indonesia merdeka itu sudah diinisiasi oleh rumah obat PKO itu, bahwa untuk sediaan anak-anak itu seperti itu ya. Efek sampingnya minim ya. Dan ya ada beberapa lah ininya ketentuan untuk obat anak itu Mas Bintang. Nah, ini menarik karena tadi Mas Sony menyinggung tentang alkohol dalam obat. Ya. Nah, bagaimana PKU kala itu memandang kehalalan obat? Apa menggunakan prinsip letterleh bahwa kita harus mencari obat yang benar-benar halal sesuai syariat Islam atau disesuaikan dengan keadaan zaman tersebut? Ya. Jadi ini juga menjadi wawasan baru bagi kita Mas Bintang, bahwa obat yang dijual di rumah obat PKO itu ada tulisan yang menyebutkan bagi bahasa dulu kan agak beda dengan sekarang ya. Tapi saya nangkapnya gini, bagi Anda yang tidak suka dengan obat-obat Eropa, kan berarti tidak obat kimia ya, obat Eropa, maka boleh menggunakan obat-obat sediaan kami yang dari herbal. Itu kan artinya orang di masa dulu pun juga sudah menggunakan herbal ya, dan sudah menjadi sesuatu yang wajar gitu. Jadi terkait dengan obat yang dijual atau yang disediakan ini pasti halal, itu pasti ya, karena kan Muhammadiyah itu gerakan dakwah Islam ya, pasti merujuk pada perintah di terutama Al-Baqarah 168 tentang penggunaan produk halal itu kan. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa obat-obatan yang dijual atau disediakan oleh PKO ini memang benar-benar obat-obatan yang halal ya. Meskipun kala itu fatwa tentang batasan kandungan alkohol khususnya untuk obat sirup ini, sediaan cair, belum dikeluarkan. Kalau di Muhammadiyah kan yang ditarjihkan sama dengan MUI ya Mas Bintang ya, fatwanya yaitu 0,5% maksimal. Jadi kita harus membedakan Mas Bintang, yang diharamkan oleh Allah itu khomer ya, bukan alkohol ya. Kan innamal khomru wal maisiru wal angsobu rijsun min amali syaiton, itu kan khomer kan, bukan alkohol. Nah itu artinya apa? Alkohol itu ya, kalau digunakan sebagai obat, dicampur obat itu kan beda kalau alkohol digunakan untuk di minuman yang kemudian bisa memabukkan. Kan beda. Etanol atau sintesisnya kan beda itu nanti ininya. Nah, itu artinya sebenarnya penggunaan alkohol dalam obat itu boleh, karena itu kan untuk pengencer ya, terutama untuk obat sirup ya, untuk mengencerkan, kan obat sirup kan kental gitu kan. Itu untuk mengencerkannya pakai alkohol, dan itu maksimal 0,5% dari kandungan, tidak boleh lebih nanti khawatirnya ya ini ada efek memabukkannya itu kan, khomernya itu nanti khawatirnya muncul. Nah selain itu kita juga harus memahami, meskipun agak sedikit keluar tema, bahwa ya, yang diharamkan itu khomer ya, bukan alkohol. Kalau alkohol kita nyatakan haram sepenuhnya, nanti bagaimana dengan ketika kita diserang negara api kemarin Mas Bintang, waktu kita pasti pakai HS, hand sanitizer. Itu kan alkoholnya 70% sendiri itu. Kita mau masuk masjid harus disemprot hand sanitizer, terus habis itu sholat. Berarti kan najis kita. Berarti fungsinya ya itu ya. Penggunaannya bagaimana itu ya. Itu tergantung penggunaan ya. Dan yang diharamkan itu kan sebenarnya perbuatannya kan, khomernya itu, perbuatan minumnya dan kemungkinan mabuk dan efeknya itu. Kalau zatnya ini kan alkohol terutama itu kan nggak masalah. Jadi pertanyaan Mas Bintang tadi tentang halalan itu pasti, dan ya kalau bukti-bukti di majalah Suara Muhammadiyah itu memang disebutkan kalau misalkan ada pasien atau pembaca yang mungkin khawatir dengan kandungan yang ada di obat kimia atau istilahnya obat Eropa, entah nanti mengandung babi atau khomernya ada itu, maka silahkan menggunakan obat-obat herbal kami. Banyak Mas
Bintang, obat-obat herbalnya ya, mulai dari obat perut, ya, obat untuk kulit. Obat perut ini ada rinciannya banyak sekali. Ada yang susah, mohon maaf susah buang air besar itu kan. Yang suka buang angin itu dijelaskan Mas Bintang. Obat untuk buang angin berapa golden, obat untuk sembelit berapa golden itu. Pokoknya bahasanya masih bahasa zaman dulu lah itu. Terus kemudian ya mohon maaf kalau sekarang itu mungkin nggak etis ya, nggak sopan ya. Dulu disebutkan malah di majalah Suara Muhammadiyahnya itu misalkan obat kuat itu juga ada. Obat, iya. Ya obat waktu gerhana itu aja mungkin dapat waktu gerhana apa ya. Oh datang bulan ternyata itu ada berapa golden gitu kan. Terus ya mata bernanah atau mungkin mata sakit itu ada berapanya itu dan itu semuanya obat herbal, bukan obat sintesis, bukan obat kimia gitu Mas. Berarti rumah obat PKU memang membuat sendiri obat herbal itu Mas? Ada yang buat sendiri, ada yang kerjasama dengan apa ya istilahnya ya peraciknya lah. Kalau apoteker saya rasa bukan apoteker. Mungkin kalau sekarang maklon nggak gitu ya? Itulah mungkin ya. Ya. Jadi membawa pihak lain untuk membuatkan dengan merek ROPKO. Ya. Gitu. Lah ada merek obat batuk PKO itu ada. Obat batuk PKO. Ya. Emang itu khusus punya PKO gitu. Bisa menyembuhkan batuk jelas, tenggorokan sakit itu disebutkan. Tenggorokan sakit, batuk, pilek, flu, suara serak dan sebagainya dijelaskan. Sekarang bahasa-bahasa iklan seperti itu kan nggak menarik ya, tulisan kayak gitu kan. Itu dijelaskan obatnya kayak apa, sakitnya kayak apa. Kan kalau sekarang iklan obat kan jarang menyebutkan gejala sedetail itu kan. Gitu. Berarti kalau ROPKO itu sudah membuat obat sendiri kan tadi, apakah obat tersebut mampu menjadi simbol tentang kemandirian bangsa Indonesia dan umat Islam? Ya. Ketika Mas Bintang menanyakan apakah itu bisa dijadikan simbol kemandirian bangsa umat Islam, dan kita tahu bersama bahwa PKO ini kan rumah sakit yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia pertama kali. Jangankan masalah obat, masalah kesehatan saja kita sudah menginisiasi. Kita yang melakukan itu pertama kali. Nah ini masalah obat juga kita adalah yang pertama kali umat Islam oleh Muhammadiyah di Jogja lagi. Apakah itu simbol kemandirian? Ya pasti jawabannya iya. Ya. Karena apa? Karena ada beberapa obat yang memang diracik, yang disediakan oleh apoteker ROPKO. Meskipun beberapa ya mendatangkan dari Juliana Apotek, dari Radcam atau dari Kina tadi kan. Tapi tidak sedikit yang dari RO sendiri yang membuat. Itu kan kemandirian ternyata sudah diinisiasi ketika itu, dan ini kan bukti nasionalisme juga kan. Ini nasionalisme itu nggak hanya angkat senjata kan Mas ya. Tapi juga di bidang lain ya, farmasi itu. Sebesar itu peran rumah obat PKU untuk urusan kefarmasian, apa ada peran lain selain urusan kefarmasian? Mungkin seperti peran edukasi kesehatan, daripada membeli obat lebih baik perilaku hidup bersih dan sehat, seperti itu ada tidak dari RU? Ya, tadi Mas Bintang sempat menyebut wabah flu tadi ya di awal tadi ya. Nah, PKU ambil bagian Mas, karena fungsi farmasi kan tidak hanya jualan obat, tapi juga istilahnya promkes ya, promosi kesehatan. Ketika terjadi ordonansi influenza yang sebenarnya pusatnya itu di Spanyol dengan adanya flu Spanyol, ROPKO itu melakukan edukasi kepada masyarakat supaya terhindar dari wabah tersebut. Ya isinya mirip dengan ketika kita ngadepi COVID kemarin Mas. Cuci tangan yang benar, ya pakai sabun, terus makanan, sayuran, terus kemudian buah-buahan, daging dicuci terlebih dahulu, ya perilaku hidup sehatnya dijaga,
olahraga, istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi itu disampaikan, Mas. Gak hanya itu saja, juga karena kan PKU ini kan, ngomongin masalah kesehatan, tidak hanya kesehatan yang datang dari penyakit dari dalam kan, tapi juga penyakit yang tiba-tiba muncul dari luar. Misalnya apa ya, kita tahu bahwa awal-awal PKU itu kan masa-masa pendudukan Belanda, kolonial Belanda, dan pasca pasca proklamasi kan itu masa revolusi juga. Itu ada juga seruan dari RO PKO supaya apa? Mitigasi jika terkena bom. Jadi Menarik ini, belum pernah sampai terdengar segitunya ya. Iya. Dan kita tahu kan ketika itu Jogja kan ibu kota, Mas ya. Berapa kali diserang oleh Belanda ya. Agresi pertama ya, meskipun agresi pertama yang diserang adalah Maguwo, lapangan udara kita. Yang itu kan di Jogja juga. Terus apalagi clash kedua, agresi kedua itu malah menyasar pusat kota. Itu kan cuma berapa puluh meter dari PKU itu kan. 0 kilometer itu dikuasai Belanda sepenuhnya itu. Bangunan kantor pos, BNI, terus apa lagi, Vredenburg gitu kan. Nah itu menyebarkan informasi seperti itu. Bagaimana kalau ada kemungkinan, misalkan anak kecil aja dikasih tahu, Mas. Bagaimana kalau anak kecil pas main-main kemudian terjadi kontak senjata. Ada kontak senjata, ada bom gitu. Ada bom yang jatuh, ada granat yang meledak. Itu dikasih tahu caranya. Nah itu jangan bergelombol. Terus kalau bisa masuk ke kolong apa ya, selokan atau got-got gitu. Pinggir jalan kan biasanya ada gotnya ya, ada selokannya ya. Itu masuk ke situ. Masuk gorong-gorong ya. Masuk gorong-gorong ya. Jadi kalau ada serangan bom, masuklah ke gorong-gorong. Untuk apa? Untuk menghindari itu tadi. Ini kan juga mitigasi supaya masyarakat tuh teredukasi biar tidak nambah penyakitnya, pasien untuk luka-luka bedah kan, ini nanti kan menambah kerjaan dokter bedah ini nanti kan. Gitu. Berarti sampai sedetail itu ya mengatur urusan selain kefarmasian itu ya, Mas. Okay. Oke, terima kasih Mas Sony atas waktu, kesediaannya, dan cerita-cerita yang belum pernah kita dengar, sehingga para pemirsa bisa mengetahui bagaimana peran Muhammadiyah tidak sebatas tentang dakwah, maupun tapi juga di bidang kesehatan, khususnya tentang kefarmasian atau obat. Pada kesempatan kali ini sesi diskusi kita telah selesai, dan semoga pemirsa dapat mengetahui apa saja sejarah-sejarah tentang Muhammadiyah yang belum pernah diketahui oleh publik, dan semoga dapat bertemu kembali di sesi berikutnya dalam Muhammadiyah Untold Story, cerita di balik cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.